Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zulia Farastandingrum dengan NIM P27235024100. Saya merupakan mahasiswa D3 jurusan Analisis Farmasi dan Makanan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Seperti yang bisa kalian lihat di belakang saya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai mikrobiologi bakteri, khususnya pada pewarnaan bakteri, angka lepeng total, dan angka kapang kamir. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama merupakan pewarnaan bakteri. Pewarnaan bakteri ini akan saya jelaskan merupakan mengenai pewarnaan sederhana dan pewarnaan gram. Pewarnaan sederhana terbagi menjadi dua, yakni pewarnaan positif dan pewarnaan negatif. Pewarnaan positif yakni menggunakan satu jenis zat warna yang menempel langsung pada permukaan sel bakteri sehingga sel tampak berwarna terang, yang bertujuan untuk memperjelas bentuk sel seperti kokus, batang, dan spiral. Lalu ada pewarnaan negatif. Pewarnaan ini yakni di mana latar belakang berwarna sedangkan sel bakteri tidak berwarna dan terlihat sebagai bagian yang transparan. Yang hal ini memudahkan pengamatan bentuk sel tanpa pewarnaan langsung pada selnya. Selanjutnya yakni pewarnaan gram, terbagi menjadi dua juga, gram positif dan gram negatif. Gram positif yakni bakteri memiliki lapisan peptidoglikan dinding sel tebal dan membran satu lapis. Pewarnaan ini membuat sel berwarna ungu atau kebiruan karena menyerap zat warna kristal violet. Lalu untuk gram negatif ini, bakterinya memiliki dinding sel yang tipis, yang dimana terletak di antara dua lapis membran sel. Pewarnaan menghasilkan warna merah atau merah muda karena pewarna utama terlepas dan kemudian diwarnai oleh zat warna bernama safranin. Kemudian terdapat contoh zat warna, contohnya yang pertama tadi kristal violet, ini sebagai pewarna utama. Kemudian ada safranin sebagai pewarna pembanding atau pelengkap, dan ada methylene blue yang kadang digunakan sebagai pewarna pembanding. Nah, selanjutnya ada angka lempeng total atau ALT dan angka kapang kamir atau AKK. Nah, yang pertama ini ada angka lempeng total atau ALT, yang dimana hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah bakteri dalam sampel. ALT juga dapat dikenal sebagai total plate count atau TPC, aerobic microbial count atau AMC, atau aerobic plate count atau APC. Uji ini digunakan untuk menghitung jumlah bakteri yang setelah sampel atau cuplikan diinokulasikan pada media pertumbuhan, yang dimana bisa menggunakan media uji PCA atau plate count agar. Yang uji ALT ini dapat dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama, teknik cawan tuang atau pour plate, dan teknik sebaran atau split plate yang diinokulasi selama 24-48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Yang dimana saat diinokulasi cawan dibalik dan ALT menunjukkan jumlah bakteri mesofil dalam tiap-tiap 1 mili atau tiap 1 gram sampel yang diperiksa. Selain itu, terdapat syarat perhitungan yang dimana jumlah ALT yang ditemukan pada suatu sampel dapat dijadikan acuan bahwa sampel tersebut apakah masih layak untuk dikonsumsi atau tidak. Dan adapun batas persyaratannya, yang pertama, mikroba yang dapat dihitung dimulai dari 30 sampai 300 koloni. Jika kurang dari 30 koloni dianggap cemaran. Namun jika lebih dari 300 koloni, spreader atau tak terhingga sehingga tak dapat ditentukan. Dan jumlah bakteri ini merupakan jumlah koloni dikali faktor pengenceran. Selanjutnya, angka kapang kamir. Sama, yaitu dilakukan untuk mengetahui jumlah kapang kamir dalam sampel. Angka kapang kamir ini hampir sama dengan angka lempeng total, hanya saja berbeda dalam penggunaan media. Pada AKK digunakan media potato dextrose agar atau PDA, atau juga bisa menggunakan sebaru dextrose agar atau SDA. Hal ini dilakukan dengan dua teknik juga, yakni teknik cawan tuang atau pour plate dan teknik sebaran atau split plate. Berbeda dengan ALT, AKK diinkubasi selama 5 hari pada suhu 20 sampai 25 derajat. Dan pada saat diinkubasi, cawan tidak dibalik
Dan AKK menunjukkan jumlah kapang khamir dalam tiap-tiap 1 mili atau 1 gram sampel yang diperiksa. Syaratnya tidak berbeda jauh juga dengan ALT, namun ada batas persyaratannya dari perhitungan AKK, yakni kapang khamir yang dapat dihitung 15 sampai 150 koloni. Jika kurang dari 15 dianggap cemaran, dan jika lebih dari 150 spreader atau tak terhingga sehingga tak dapat dihitung. Dan jumlah kapang khamir ini adalah jumlah koloni dikali dengan faktor pengenceran. Nah, di sini terdapat rumus umum yang bisa digunakan untuk menghitung ALT atau AKK, di mana jumlah koloni rata-rata dibagi dengan volume yang ditanam per milinya, atau satuannya mili, kemudian dikali dengan faktor pengenceran. Contohnya, jika terdapat rata-rata koloni pada pengencerannya 10 pangkat minus 3 adalah 150 koloni, dan volume sampel 1 mili, maka bisa dihitung di sini 150 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 1,5, kemudian dikalikan 105. Satuannya CFU per mili atau CFU per G. Nah, ini ada contoh prosedur singkat saat kalian ingin melakukan praktikum ALT atau AKK ya teman-teman. Yang pertama pastinya kalian harus melakukan sterilisasi terhadap alat dan bahan termasuk ruangan yang ingin kalian gunakan. Lalu kalian juga harus membuat media pertumbuhan, lalu setelahnya mengambil sampel yang ingin kalian uji. Kemudian sampel disiapkan dan dihomogenisasi. Lalu lakukan pengenceran dan kemudian lakukan uji ALT atau AKK dan dihitung hasilnya menggunakan rumus yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, itu tadi merupakan penyampaian materi saya mengenai pewarnaan bakteri, angka lempeng total, dan angka kapang khamir. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Video ini saya buat untuk penyempurnaan nilai saya pada mata kuliah praktikum mikrobiologi. Terima kasih kepada teman-teman. Saya mohon maaf bila dalam video ini terdapat kesalahan kata atau kesalahan yang lain yang tidak saya sadari. Saya pamit. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.